Selamat pagi anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan Kak Karya. Melanjutkan materi kerajinan bahan lunak buatan bahan lunak yang kemarin telah Pak Bagus jelaskan. Bahan lunak itu ada dua, bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Nah, untuk materi pada pagi hari ini kita mulai ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Masih sama, dimana kita tujuan pembelajaran yang pertama ini memahami pengertian sejarah ya, itu sudah kemarin. Nah, ini kita mengenai karakteristik dari bahan lunak buatan, kemudian memahami teknik pengolahannya itu seperti apa. Nah, ini ya, mengenai materi yang kemarin kalian harus tetap masih ingat mengenai apa sih itu bahan lunak. Ya, bahan lunak adalah bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, inilah mengenai pengertian bahan lunak yang telah kalian pahami dan kalian pelajari di minggu kemarin. Harapannya mengenai pengertian bahan lunak itu harus kalian ingat dan pahami. Nah, terus bahan lunak itu ada apa saja? Ya, setelah kalian kemarin mengetahui jenis-jenis dari bahan alam, kemudian karakteristiknya, sekarang hari ini kita akan mempelajari bahan lunak buatan, jenis-jenisnya dan karakteristiknya itu seperti apa. Yang pertama ada polymer clay dan plastisin. Yang kedua ada fiberglass atau biasa kita sebut dengan resin di sini. Terus ada lilin dan parafin, gips, dan sabun. Nanti akan kita mencoba mengenal lebih dekat dari contoh-contoh atau jenis-jenis dari bahan lunak buatan yang akan Pak Bagus sampaikan di pertemuan kali ini. Nah, terus bagaimana karakteristik masing-masing bahannya? Yang pertama, polymer clay dan plastisin. Bisa kalian perhatikan di gambar. Ini ada contoh dari polymer clay. Polymer clay itu clay yang terbuat dari bahan buatan dan plastisin ya. Nah, di mana polymer clay dan plastisin itu memiliki ciri-ciri yang serupa. Memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Jelas ya, warna dari polymer clay itu berbeda dengan for clay, di mana for clay itu cenderung warnanya itu agak lebih tidak mencolok. Nah, kalau yang polymer clay atau plastisin dia itu warnanya sangat cerah. Nah, yang kedua ada fiberglass atau resin. Nah, fiberglass ini memiliki struktur cair yang bisa kalian amati ya di gambar ya. Ini ada resin, dan juga ada katalis yang nanti akan saya jelaskan. Dan jika mengering, resin akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Nah, yang ketiga ada lilin dan parafin. Nah, lilin dan parafin ini berwujud padat, namun jika dipanaskan akan sama-sama mencair. Nah, yang keempat ada gips. Nah, ini ya, kalian perhatikan gambarnya. Ini ada gambar gajah gips ya, yang sangat bagus ya. Wujud bahan gips adalah bubuk. Nah, ketika dicampur dengan air akan menjadi adonan yang kental. Nah, adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Nah, kemudian yang terakhir ada sabun. Nah, di sini sabun itu berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Nah, sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti for clay. Nah, terus kemudian proses produksi kerajinan bahan lunak. Yes. Di sini ada beberapa hal yang harus kamu pahami. Ada 5 syarat-syarat yang harus kamu ketahui dalam membuat suatu kerajinan, dan ini dipakai dalam hal apapun dalam kerajinan ya. Yang pertama ada kegunaan atau utility, di mana itu benda kerajinan itu harus mengutamakan nilai praktis. Yang kedua, kerajinan itu harus nyaman, comfortable. Nah, di mana
benda kerajinan harus menyenangkan, memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya itu cangkir didesain ada pegangannya. Untuk apa? Dan yang paling tidak kalah pentingnya, yang kelima itu ada estetik. Nah, ini keindahan ya. Yang namanya kerajinan itu dibuat harus indah, tidak boleh asal-asalan seperti itu. Nah, ini ada beberapa proses perancangan, di mana yang pertama menentukan bahan, mencari ide, terus kemudian membuat sketsa, terus tentukan sketsa yang terbaik itu seperti apa, kemudian baru mengumpulkan alat dan bahan, terus kemudian baru proses pembuatan produk. Nah, setelah proses pembuatan produk, dievaluasi gimana produknya, diuji coba dulu. Terus kemudian dari evaluasi tadi, jika ada kekurangan, direvisi produk. Revisi itu memperbaiki kekurangan yang ada, seperti itu.